Seorang santri di pondok pesantren yang berada di Desa Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah dibakar hidup-hidup setelah dituding mencuri handphone pada Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Korban berinisial SS, 16, dibakar oleh pelaku berinisial MGS yang dikabarkan berprofesi sebagai guru, 21. Awalnya, pelaku tiba di Ponpes di Simo Boyolali itu sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pelaku ini sebenarnya ingin menginterogasi korban yang diduga mencuri handphone milik adiknya. Kasat Reskrim Polres Boyolali, Ibtu Joko Purwadi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Diketahui adik pelaku juga mondok di Ponpes yang sama dengan korban. Untuk menakut-nakuti santri yang diduga mencuri handphone adiknya, pelaku juga membawa bensin. Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral. Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban. Korban diinterogasi dalam satu ruangan yang dikunci tersangka. Awalnya, tersangka kemudian menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban. Namun ternyata api malah benar-benar mengenai tubuh korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar 38% pada bagian wajah, leher dan kedua kaki korban saat ini dirawat di RSUD Simo. Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Barang bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan. Antara lain, karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral. Sejauh ini, MGS sudah diamankan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 187 ke 1 dan 2 KUHP. Dan atau penganiayaan berencana, pasal 353 kedua KUHP serta karena korban usia anak kami terapkan juga pasal 80 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimal pada pasal ini ada 15 tahun penjara. Ada distorsi, apalagi nanti ada yang datang, itu sahabat saya, itu teman saya, tolong Pak dibantu. Nah itu lebih parah lagi nanti penyelesaiannya. Ya, kasihan korban ini. Apalagi sampai kehilangan motor ya, udah jatuh timpa tangga, ditipu pula. Ya barangkali Pak Kapolres berkenan mungkin itu motor yang hilang ya, supaya kembali lagi, cari pelakunya atau bagaimana. Pak Kapolres ya, kasih tahu lagi anggotanya supaya lebih gigih lagi dalam rangka menangani kasus-kasus yang dilaporkan. Saya ke Pak Kapolres dulu ya. Siap, Jenderal. Ya, Pak Kapolres, terima kasih sudah ditangkap. Terima kasih sudah diusut tuntas pelakunya dengan gerak cepat. Saya lihat videonya di YouTube proses penangkapannya sampai saat ini sudah ditahan ya. Ya, akhirnya tertangkap juga. Akhirnya bisa ditangkap juga. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat masalah penanganan kepolisian. Itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya. Ya. Dan tertangkap 16 Desember. Ya, kurang lebih 2 bulan. Padahal itu penganiayaan kalau dikategorikan luka tadi itu ya, kategori yang ringan tapi bisa juga berat. Kalau dia pingsan dirawat jadi berat itu. Ya, tapi apapun yang terjadi dari videonya terlihat bahwasanya itu berat ya, karena dilempar pakai segala macam, kena badannya bahkan yang vital. Ya, bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu.
Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan. Terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya, Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, kerjakan itu. Ya. Namun demikian saya apresiasi sama Polres yang akhirnya bisa menangkap pelaku. Kalau masalah pelaku kemudian disinyalir, katanya ini ya, ada perkembangan pemikirannya agak terbelakang, itu jangan diterima mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Ya, kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Ya, melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Ini koreksi saja kepada Jakarta Timur dan kepada seluruhnya anggota kepolisian. Jangan pilih-pilih dalam menangani kasus, jangan nanti-nanti. Kalau prinsip saya itu makin cepat ditangani, makin cepat terungkap. Karena semuanya mesti segar. Terlalu lama makin kabur, ada distorsi. Apalagi nanti ada yang datang, itu sahabat saya, itu teman saya, tolong Pak dibantu. Nah itu lebih parah lagi nanti penyelesaiannya. Ya, kasihan korban ini. Apalagi sampai kehilangan motor ya, udah jatuh timpa tangga, ditipu pula. Viral di media sosial, video oknum polisi mengancam akan menembak karyawan toko di tebing tinggi Sumatera Utara. Video tersebut beredar luas di media sosial Instagram, salah satunya diunggah oleh @medaninfoviral. Dalam narasi video, dijelaskan bahwa kejadian bermula ketika seorang perempuan datang ke toko untuk membeli lampu Natal. Tampak pria berkaos hitam dan celana jeans biru berdiri di sebelahnya sambil memegang kabel yang disinyalir merupakan lampu Natal. Dia terlihat bersama wanita tersebut yang merupakan seorang ASN dan juga seorang anak kecil perempuan. Pria ini terlihat sedikit emosi dan nada bicaranya sesekali meninggi. Tiba-tiba oknum polisi tersebut menanyakan KTP kepada karyawan toko. Awalnya ia menanyakan alamat pria berkaos warna merah yang berada tak jauh dari dirinya. Rupanya yang menjawab pertanyaan orang lain bukan orang yang ditanya. Tersebut lalu menggerutu hingga akhirnya keluar ancaman ingin menembak penjaga toko. Setelah mengeluarkan kata-kata ancaman tersebut, oknum polisi ini mengeluarkan sebungkus rokok, kemudian dia juga menyorot tajam ke arah kamera perekam video. Karena sudah sadar dirinya sedang direkam, ia pun seperti mengajak wanita di sebelahnya untuk meninggalkan toko itu sambil menggerutu. Kemudian seorang pria yang merekam video itu menanyakan ancaman tembakan ditujukan kepada siapa dan meminta agar ancaman tersebut diulang.
Video tersebut pun langsung viral di media sosial. Tanya kok belum marah. Aku nanya itu kan enggak kan? Ya, Bapak bilang mau nembak siapa, Cok? Cok, ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, Cok. Situ bilang mau tembak siapa, Cok? Cok, ngomong lagi. Ngomong, Teh. Woi, Cok, siapa kau rupanya?